Subscribe, subscribe, like. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar, tolong ketua untuk menyiapkan dulu. Kalau siap, berdoa mulai. Akan masuk kepada materi baru ya. Ini kita kan sudah masuk semester 2. Jadi ada materi kita yang terakhir itu adalah KD 310, itu tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, tujuan kita belajar ini supaya kita tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika menghadapi bangsa penjajah. Nah, sekarang aku tanya, kira-kira perlawanan apa yang pernah kita lakukan terhadap bangsa sekutu dan bangsa Belanda? Oke, silakan yang bisa untuk menyebutkan perang apa saja yang pernah terjadi di Indonesia. Perang Padri, bagus. Apa lagi? Perang Diponegoro. Perlawanan rakyat Aceh. Pertempuran Ambarawa, kemudian peristiwa Bandung. Dari perang yang terjadi di Indonesia, itu kan sering Indonesia mengalami kegagalan. Nah, kenapa kok bisa gagal Indonesia dalam menghadapi penjajah ini? Bersifat kedaerahan, bagus. Kenapa perang itu bersifat kedaerahan? Karena belum adanya rasa persatuan. Kalau seandainya kita bersatu, bagaimana? Tentu kita akan bisa melawan penjajah. Kan kebanyakan kita itu perang itu melawan bersifat kedaerahan. Seperti itu terjadi perang Padri. Yang menghadapi perang Padri siapa? Rakyat Sumatera Barat. Akhirnya perlawanan itu membuat kita itu selalu kalah. Nah, mengenai topik materi ini, nah nanti Ibu bagi atas 3 kelompok. Nah, karena Ibu tahu tidak semua siswa ini hobinya menulis, tidak semua hobinya untuk bercerita, dan mungkin ada dia itu sukanya dengan membuat suatu gambar sehingga dia bisa menceritakan dari gambar tersebut. Nah, di sini Bu bagi atas 3 kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing tentang materi kita ini. Oke, silakan bentuk kelompok kita bagi atas 3 kelompok. Yang kelompok ini adalah kelompok yang suka menuliskan, yang kelompok di sini suka dia bercerita, yang kelompok yang sebelah sininya nanti suka membuat sketsa atau gambar atau dia membuat peta konsep. Oke, silakan Ibu beri waktu untuk membuat kelompoknya. Ini kelompok apa ini? Membuat apa? Menulis. Kenapa menulis? Lebih memahami, jadi lebih suka menuliskan sesuatu karena lebih mudah memahami. Nah, ini yang ditulis tentang perang ini, perang apa aja yang ditulis ini Mbak Lucia? Ini tentang perang apa? Perang Aceh. Ini tentang perang Padri. Ini sedikit tentang perang Padri, apa yang diketahui? Perang Padri antara ada dengan kaum ulama. Oh iya. Apa alasannya ini menulis? Lebih cepat menangkap, lebih cepat memahami materi. Memahami materi. Berarti ini tentang Bandung. Berarti ini terjadinya di mana ini? Di Bandung. Kemudian ini tentang Ambarawa, ini Surabaya. tentang Surabaya. Berarti slogannya itu area-area Surabaya ya. Kelompok yang suka bercerita. Nah, kenapa kok suka bercerita? Lebih asik, lebih santai. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi itu, apa yang kita harus? Tentang perlawanan rakyat Minangkabau melawan Belanda. Perang apa saja? Perang Tama. Perang apa lagi? Perang Padri. Oke, terima kasih. Nah, ini kelompok apa ini? Bercerita. Kenapa bercerita? Kami ini melakukan sesuatu yang terjadi pada masyarakat. Apalagi kita sudah belajar tentang sejarah, yaitu materinya tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari
Belanda. Oke, berarti di sini lebih mengambil perang apa yang terjadi? Kami mengambil sebuah perang yang terjadi pada negeri sendiri, yaitu negeri Sumatera Barat, Ya. yaitu perang Padri dan perang Kamang. Oke, kenapa lebih tertarik perang Padri dengan perang Kamang itu? Karena mungkin kami tidak tahu apa saja yang terjadi di luar Sumatera Barat, peperangan apa saja, tapi kami ingin menceritakan peperangan yang terjadi pada negeri kami sendiri, yaitu di negeri Sumatera Barat. Ada sedikit yang bisa menyampaikan sampai terjadi perang Kamang ini. Kira-kira berhasil nggak rakyat Kamang itu melawan Belanda? Mungkin untuk peperangan Kamang mungkin ada di tempat lain. Silakan ya. Kamang ini terjadi karena diawali oleh pemerintah yang menentukan pajak, menentukan pajak sehingga masyarakat Kamang merasa terbebani oleh pajak tersebut dan melakukan protes. Dan pada tanggal 15 sampai 16 Juli, rakyat Kamang melakukan peperangan dengan pemerintah kolonial. Peperangan ini dipelopori oleh Edi Abdul Manan yang gugur dalam peperangan tersebut, sedangkan anaknya Edi Abdul Manan tertangkap oleh pemerintah Belanda. Berarti kalau kita lihat intinya perang Kamang ini kita mengalami kegagalan ya. Jangan kita ke daerah. Oke, terima kasih. Ini kelompok apa ini? Menggambar. Kenapa menggambar ini? Apakah bisa menceritakan dengan gambar? Sementara kan materi kita tentang itu. Kenapa kok membuat gambar ini? Kenapa buat gambar apa ini? Kenapa buat gambar kopi? Apa yang terbayang? Karena pada masa penjajahan Indonesia disuruh untuk menanam kopi secara paksa. Oke, itu berarti itu ya, kalau kita kaitkan sekarang, berarti banyak generasi muda nggak tahu ya, kalau kita masa ini kita kaitkan dengan kopi kawah itu. Nah, kita nggak bisa menikmati kopi, tapi kita hanya bisa menikmati daun kopi yang hanya diminum sedang. Sekarang sudah jadi tren ya. Nah, oke, bagus, berarti itu kaitannya ya. Ini menggambar apa? Hotel Yamato. Peristiwa apa yang terjadi di sini? Perobekan bendera Belanda. Perobekan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Berarti itu menggambarkan bagaimana perjuangan dari rakyat dari Surabaya itu ya, mempertahankan itu. Oke, ini siapa nih yang membuat gambar ini ya? Apa yang tergambar dari gambar ini? Ini gambar Bung Tomo, Ya. pahlawan dari Surabaya. Ya, untuk semangatkan masyarakat Surabaya. Oh ya, dengan memberikan tangannya sehingga dia bersemangat. Oke, terima kasih. Berarti apa gambarannya? Itu membuat tadi apa? Bambu runcing. Nah, apa yang tergambar dari bambu runcing itu? Senjata untuk berperang bagi bangsa Indonesia. Ya, lihat ini gambar bambu runcing yang dibuat. Oke, berarti menunjukkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ya dengan bambu runcing ini. Gambar gambar petani, gambarannya apa di situ? Peristiwa Rodi saat penjajahan kemerdekaan. Ya, berarti di sini rakyat Indonesia bagaimana? Disuruh paksa untuk bekerja untuk kepentingan militer Belanda. Oh, dipaksa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat Belanda. Oke, masing-masing sudah membuat. Nah, Bu lihat hasil kerjanya sudah mengerjakan berdasarkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah memberikan gambaran materi yang diberikan. Nah, untuk hari ini berarti topik kita mengenai strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Sudah selesai kita bahas. Jadi kesimpulannya di sini bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu memang berat. Walaupun perjuangan kita bersifat kedaerahan, tetapi bangsa Indonesia masih tetap berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Perang yang terjadi di berbagai daerah memang sering mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kita tidak ada persatuan, kita tidak bersatu. Pertempuran yang banyak terjadi itu. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Maka untuk hari ini cukupkan Ibu Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.